deep learning, pembelajaran mendalam. Saya langsung share screen dengan cara ini. Share screen, share, and slideshow. Sudah kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Terima kasih. Anda sudah belajar daripada Bu Yulia tentang sedikit deep learning and banyak tentang TA. Dan sekarang saya akan mau mendalami lagi. Apa arti deeper learning dan satu view yang alkitabiah. Jangan hanya itu surface yang atas-atasnya, tapi seperti apa deep. Bukan hanya kulitnya. And deeper. Dan itu sesuatu kalau hanya lihat dari sisi definisinya, surface learning itu hanya hafalan, itu dianggap mungkin dangkal, tapi yang penting ada fakta, and tidak harus terlalu kepada konsep dan pengertian. Kalau saya lihat deep learning, ada analisa, ada eksplorasi, ada daripada tadi investigasi, ada diskusi, ada pertanyaan, ada tidak hanya satu arah tapi ada conversation. Itu bukan tentang hafalan, tetapi bagaimana bisa bersama mikir kreatif, bersama kolaboratif, bersama kritis. And kalau lihat dua ini, yang Yulia dan teman-teman sebelumnya omong, AI for God, itu tidak hanya mikirkan AI, tetapi bagaimana sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab akan betul memakai ini dengan cara yang lebih dalam. So, apa deep learning? Dan ini sesuatu daripada dunia AI punya arti yang sangat beda. Deep learning punya dua sisi. Dari sisi AI, itu bagian dari machine learning. Dan Anda sudah belajar AI itu ML, machine learning, plus large language models. Dan berapa hebat dan besar? XXXLL sebesar gajah, sebesar internet, sebesar dunia. Dan deep learning itu sesuatu yang machine sudah mengerti. Dan itu pakai berapa banyak cara algoritma dari segala sisinya untuk bisa mengerti semua informasi dan data yang ada. Tidak hafal. Deep learning, AI, tidak sama dengan Google. Google dulu saya cari sesuatu hampir seperti kartu katalog, itu akan cari, oh itu di sana dan itu akan memberitahu ada di mana tanpa mengerti apa isinya. Sekarang Google dengan AI, Gemini bisa lihat, itu bisa mengerti, mengolah, mikir dan mengerti seperti apa isinya. And deep learning itu sudah masuk dalam dunia daripada computers and daripada dunia internet, and AI diri sendiri ada hasil daripada deep learning. Sangat dalam dengan transformer network sampai itu bisa dianggap mengerti dan reasoning, dan saya bisa interaksi dengan itu. Dua arah. Nah, deep learning daripada dunia pendidikan itu beda, tetapi bisa belajar daripada deep learning AI. Lagi tidak hanya hafal indeks dan ingat apa faktanya, tapi sekarang mulai mendalami, mengeksplorasi, dimengerti lebih dalam. Deep learning kalau lihat kanannya, dari dunia pendidikan, itu satu pendekatan pengajaran yang fokus kepada engagement, student engagement, keterlibatan siswa dalam pengalaman belajar. Itu aktif, harusnya. And itu mendorong untuk critical thinking, untuk bisa problem solving, and untuk self-guided, automated learning. And bisa terus daripada itu, karena waktu pendek nanti Anda sudah dapat yang slides. Tapi deep learning pendidikan kami akan belajar bersama perbedaan. Dan khususnya untuk saya proses pembelajaran, itu yang luar biasa. Eksplorasi, kolaborasi, penerapan pengetahuan. Tidak cukup untuk otak diisi, tetapi bagaimana aplikasi. Kalau tadi lihat daripada AI squared, itu sama. Kami mulai dari observasi, lihat apa yang ada seperti masuk dalam kolam. Investigasi. Tapi dari itu akan mengeluarkan sesuatu apa ajarannya. Ya, saya belajar. Oh, ini arti untuk aku.
Dan daripada itu, gimana implementasinya, tindakan, bagaimana firman jadi hidup. Dengan cara yang sama, deep learning, dengan segala senses dan caranya, arah kepada penerapan pengetahuan. Dan kelas, lingkungan, tidak hanya dibatasi oleh tembok dan kursi, tetapi bisa seluas dunia dan lebih lagi, satu dunia maya. Deep learning jauh lebih daripada learning dengan pengertian dan cara yang klasik dan dulu. Oke, dari pemerintah, ini yang rumit sekali, tetapi just lihat yang kuning di kanan. Itu bilang merefleksi, memahami, mengaplikasi, dan di bawahnya bermakna. Learning for meaning, berkesadaran, mindful learning, dan menggembirakan, joyful learning. Dan di tengah kami akan lihat ada 8 kompetensi. Okay? So kompetensi itu seperti apa? Itu mulai dari 6 kompetensi dan saya fokus dulu dengan pertanyaan 6 kompetensi itu, character, citizenship, collaboration, communication, creativity, and critical thinking, seperti apa dalam dunia digital. Dulu itu cukup gampang, dan kalau saya pakai deep learning 5, 10, 20, 50 tahun yang lalu, prinsipnya masih laku. Tetapi kalau ada AI, itu sangat-sangat menolong. Misalnya untuk kolaborasi dengan AI. Tak hanya kolaborasi dengan teman-teman, tapi AI diri sendiri bisa jadi satu teman kerja. Bisa bagian dari kolaborasi itu. Untuk komunikasi, untuk kreativitas. AI dulu sabda mengajar tentang AI adalah assistant, A and E, innovator. Assistant innovator, menolong mendampingi kerja bersama, kolaborasi, inovasi, kreativitas. And kalau mau latih critical thinking dalam diskusi dengan AI, sangat bisa. Dapat AI kepada seluruh proses deep learning, luar biasa. Dan saya akan bilang AI memungkinkan deep learning jadi deeper, lebih dalam. Okay? And gimana kalau untuk PHK atau yang 6C itu daripada deep learning untuk dunia Kristen? Dari perspektif Kristen, atau saya akan bilang dengan cukup kasar, gimana kalau mikir 6C for God? Karakter itu sesuatu yang semua masyarakat dan masa orang mikir itu penting. Tapi apakah karakter yang mencerminkan Tuhan, karakter Kristiani yang punya buah roh? Dari mana dan seperti apa karakter itu? Kewargaan, dwiwarga. Kami sebagai warga kerajaan Allah, tapi juga dari sini. Dan hidup dalam dunia itu. Tidak hanya warga global, tapi warga surga. Kolaborasi dalam tubuh Kristus. Kolaborasi. Tak hanya sendiri, tapi dengan apa yang Tuhan sedang mengerjakan. Komunikasi. Tak hanya untuk informasi, tapi untuk relasi, kasih, dan kebenaran. Gimana dan apa arti kreativitas? Sebagai satu karunia dari Tuhan. Kreativitas, creation, create. Cipta, penciptaan. Mengenal pencipta. Akan mengerti kreativitas. Dengan dari cara dia, dari awal sejarah sampai sekarang, Tuhan bekerja. And critical thinking. Tidak hanya dalam dasar fondasi diri, tapi dari hikmat Allah. Apakah dunia punya pengertian, punya hikmat, punya thinking yang seperti the mind of Christ, pikiran Kristus, the mind of God? Kami omong tentang artificial intelligence. Oh iya, cerdas buatan atau human intelligence, ya cerdas anak-anak, guru, manusia. Tapi gimana dengan hikmat, cerdas, intelligence dari Allah? Dan itu di mana dalam proses
deep learning. Deeper learning. Deep learning sudah sangat berubah dalam konteks AI dan lebih lagi dalam konteks Kristen. So, dengan sangat singkat, seperti apa deep learning for God? Yang 6C, yang karakter, kewargaan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pikir kritis. Well, karakter menjadi seperti Kristus, penuh kasih, integritas, dan citizenship. Jelas, warga kerajaan Allah, kolaborasi, tubuh Kristus, komunikasi. Kami dipanggil untuk tidak hanya mengajar tapi mengproklamasi komunikasi, kabar baik, berita baik. Kabar dan berita adalah kata dari dunia komunikasi. Jelas, fondasi daripada iman. Iman kita itu karena Tuhan sudah berbicara kepada kami. Dan ajak untuk respons. Kreativitas tak ada akhirnya. And critical thinking. Kalau lihat dalam semua 6C dari pandangan for God, dalam konteks rohani itu mengarahkan pada menteladani Kristus dalam segala aspek kehidupan. Bukan aku, tetapi Kristus. Baik dalam karakter, tindakan, maupun berpikir. Untuk memuliakan Tuhan. AI pun secara sekular sangat beda daripada AI for God. Untuk bisa melayani bersama. So, ini sejarah sedikit tentang deep learning. Deep learning mulai daripada 21st century skills dan kemampuan untuk abad 21. Dan yang dibulatkan ada 4C. Critical thinking, communication, collaboration, creativity. Juga di kanan ada literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, dan seterusnya. Daripada life skills sampai literacy sampai competency. Semua adalah kunci. Dan itu diarahkan kepada global competencies. 6C adalah global competencies. Yang sudah kami lihat seperti apa 6C itu. Daripada pembelajaran mendalam. And 6C, global competencies, di Indonesia dikembangkan kepada 8 kompetensi atau yang dinamakan dimensi-dimensi untuk profil lulusan. Anak akan lulus, anak akan harusnya jadi masyarakat yang baik. Gimana? Well, kalau sudah ada kompetensinya, kami lihat lebih dalam. Yang 6C yang saya sudah omong, karakter tidak masuk di dalam 8, tapi itu ditambah dengan keimanan dalam Tuhan. Itu ditambah dengan kesehatan dan kemandirian. Kami lihat sedikit lagi. Yang kiri atas itu mengawal dan asal daripada semua yang omong deep learning dan kompetensi ditambah citizenship, kadang itu dianggap culture atau budaya. Karakter ditambah dengan compassion atau kasih. Dan di dalam konteks Indonesia khususnya bisa membalikkan semua C jadi K. Untung. So itu jadi kritis. Pikiran kritis, penalaran kritis. Gimana seperti itu for God? Komunikasi. Gimana itu for God? Kolaborasi. Dengan dia, untuk dia sebagai guru yang sedang melatih dan mempersiapkan generasi akan datang, generasi yang digital, generasi yang AI. Dengan kreativitas, keimanan, kewargaan, kesehatan, kemandirian. Dan lagi deep learning punya 3 jenis atau cara pola pembelajaran. Meaningful learning yang bermakna, mindful learning yang berkesadaran, dan menggembirakan, joyful. Dan ternyata AI squared, semua ini sudah ada. AI squared adalah hampir satu contoh sempurna untuk itu. Oke, saya akan selesai bagian ini sebentar. So, karakter apa? Christ-like, lahir hidup baru dalam Kristus. Kewargaan, kingdom, dwiwarga. Anda adalah duta dalam dunia ini. Kolaborasi, belajar firman bersama. Jadi sebagian dari tubuh Kristus.
Komunikasi tak hanya dalam kasih kemenangan, tapi kabar baiknya, berita diproklamasi dari unjung ke unjung Nusantara. Kreativitas termasuk di dalam PA. Sudah belajar WA dengan AI, PA dengan AI, dan itu mengkayakan dan luaskan kreativitas yang Anda bisa untuk tak hanya PA, tapi di fondasi untuk yang lain-lain. Dan jelas, critical thinking. Critical thinking itu berapa penting untuk zaman ini. And untuk yang 4K yang berikut, actually 3 tambahan. Knowing, experiencing, growing in God and faith. Terus menerus bertumbuh, mengalami, dan mengenal Tuhan dengan dan dalam iman. Kesehatan. Oh, ternyata makanan rohani, fit rohani, kuat rohani. Tidak hanya makanan sekarang, junk food dan buban, semua yang ada. Well, no. Bagaimana punya seperti Daniel. Kesehatan. Tidak hanya dalam makan tapi hidup. Dan kesehatan itu kesehatan rohani yang bisa mengarahkan semua aspek dari kesehatan hidup. Dan kemandirian. Ada satu peribahasa. Eat a fish, besok akan lapar. Makan ikan. Kalau diajar bagaimana untuk mancing, besok akan kenyang. Atau apakah akan hanya belajar bagaimana mancing, tapi mengajar yang lain-lain. Kemandiranku bisa tak hanya menolong saya, itu egois aku, tapi untuk jadi berkat kepada yang lain-lain. Berapa hebat kalau lihat yang 6C atau 8K dari pandangan Allah dan Alkitab, AI for God. Ini kurang lebih menyimpulkan kiri, deep learning, pembelajaran mendalam, and ada cara belajar berkesadaran, bermakna, learning methods, akan olah pikir, hati, rasa, raga, dan gimana jiwa. And profil lulusan itu yang 8 dimensi. Ternyata deep learning juga omong tentang literasi. Literasi digital, literasi informasi, literasi data, media, komunikasi visual, semua itu, tapi gimana? Dan di mana literasi AI, literasi Alkitab? Lebih lagi mungkin itu hanya just jadi lapisan. So, saya akan bagian ini selesai dengan kalimat ini. Deep learning tidak sama dengan deeper learning. Semua ini saya sendiri rasa terbalik. Terbalik seperti apa? Ini itu hanya kata yang terbalik. Tetapi terbalik karena saya harus tanya bagaimana dari pandangan Tuhan dan Alkitab. Lebih lagi di mana Tuhan dan Alkitab. Saya akan bilang kalau betul mau deep learning yang deeper dan punya fondasi yang baik. Fondasi yang benar. Mulai dari firman Tuhan. Itu yang mengawali. Itu akan jadi awal daripada deeper learning. Dari situ akan mendapat kompetensinya yang 8++. Kalau lihat semua kompetensi daripada deep learning. Itu bagian dari hidup murid Kristus. Itu hidup yang sudah berkembang dalam dia. Anda sebagai guru PAK sedang coba mengajar kompetensi dalam dia. Jadi seperti Kristus dan 8 kompetensi. Profil lulusan kalau mirip dengan Kristus. Sudah ini termasuk atas fondasi firman-Nya, iman dan Tuhan. Dan akan bersama lihat muncul semua yang diharapkan dari deep learning. Kalau mulai dari deep learning itu hanya secular. Kalau mulai dari firman dan Tuhan, deep learning ada buah dan hasil alamiah. Orang akan peduli penciptaan. Akan dengan segala cara interaksi dalam dunia ini. Kualitas dan kesehatan hidup Kristen akan mengarahkan orang untuk tidak hanya deep learning, tapi berakar dari deeper learning. Dan itu akhir daripada yang presentasi kecil ini. Dan saya akan sekarang untuk alat-alat dan setelah itu review singkat. Seharusnya kalau ada waktu,
saya akan omong tentang AI dan pendidikan. Dan kau punya pertanyaan bisa tanya dengan AI dan mengapa sabda mengajar AI. Anda sudah lihat ini, saya just akan bilang AI sudah ada itu mengubah segalanya termasuk deep learning. Gimana respons kita? Anda sudah lihat ini satu filsafat belajar. Bagaimana bisa dalam conversation, dalam eksperimentasi, eksplorasi, bagaimana share, belajar, kolaborasi. Semua ini ada actually bagian deep learning yang muncul daripada itu dan belakang ini. Satu keinginan untuk memuliakan Tuhan. AI for God. Now, AI adalah masa depan, betul? No, AI sudah sini. Dan ada generasi digital AI. Bagaimana kami akan mengajar mereka? Bagaimana mereka akan belajar? Dan Anda sudah dapat diintroduksi bagian daripada ini. Sesadak akan lanjut. Tapi saya tanya lagi sebagai guru PAK, bagaimana mempersiapkan generasi AI? Harusnya melalui dunia pendidikan. Dan apakah AI dipakai dalam pendidikan Kristen? Yes, harusnya. 4 realitas dengan sangat cepat. Yang pertama, siswa sedang memakai AI. Sadar tidak sadar, mereka pasti tidak bisa dilarang. Itu seperti ikan. Ikan hidup dalam apa? Air. AI. AI. R. Oke. Nah, tapi tidak mungkin dilarang. Mereka masa depannya akan dalam dunia AI. Mereka sudah sedang. Gimana? Apakah Anda sedang mengajar mereka untuk memakai AI dengan benar, hikmat, dan efektif? Dan tidak hanya untuk tugas sekolah, tetapi sebagai guru PAK untuk imannya. Jangan sampai hanya belajar sendiri mereka. Tapi Anda bersama mereka. Dan Anda yang mimpin mereka untuk memakai AI. Tak hanya untuk sekolah tugas dan hidup, tetapi untuk hidup rohaninya. AI squared. Ada langkah ke arah itu. Mau tidak mau, yang terpenting untuk persiapan satu profil lulusan itu untuk mereka mampu tahu, punya hikmat dan efektif pakai alat yang akan terpenting dalam proses pendidikan mereka. Kelas harus di-flip. Informasi, sudah dibilang informasi itu hanya sebagian kecil. Bagaimana diskusi, interaksi, aplikasi. AI squared. Tidak fokus ke informasi. Itu mulai dari observasi dan langsung masuk dalam investigasi, diskusi. Dan semua ini untuk sampai itu mengtransformasi aku dan punya dampak kepada relasi. Ingat COVID. Saat itu sekolah ditutup tapi masih belajar dan kalau sudah bisa WA untuk segalanya dan WA dengan teman, WA dengan ternyata WA dengan AI, bisa PA dengan AI, bisa membalikkan dan mengubah dan kembangkan kelas. Tujuan dari deeper learning itu pindah dari informasi dan hanya surface learning kepada yang dalam and lebih dalam. Saya akan bilang tidak hanya deep learning tapi deeper learning. Oke? Tapi, maaf, berarti Anda harus mengubah cara belajar, cara mengajar harus berubah. New ways to teach, new ways to learn. Dari classic sampai digital, dari digital sampai AI. Bagaimana untuk learning on demand, just-in-time learning atau seperti bisa dilihat di dalam AI Squared, conversational learning. Ada new tools. Harusnya ada new methods menghasilkan new results. Ini kutipan daripada Satoyo. Untuk menghadapi masa depan yang tidak apa-apa, kami akan harus diperlukan metode pembelajaran yang baru. Kami akan harus transformasi sistem pendidikan kita. Tidak bisa lagi hanya hafalan atau surface. Harus membuat anak-anak kita di semua lini mempunyai critical thinking, punya deep learning. Kalau tidak akan punah. Tidak akan tahan di masa depan. Ini dari paling tinggi. Kementerian Pendidikan sedang memperjuangkan dan Anda ada tangannya untuk memperjuangkan untuk generasi yang di depan mata. Lebih lagi sebagai guru PAK atau guru sekolah minggu untuk imannya akan relevant untuk masa depan.
Ini semua realitas, dan berdasar itu hanya ada satu cara. Harus mengundang AI di dalam kelas, di dalam proses. Tidak bisa bilang, ini dunia rohani dan sana ada AI, bye-bye. Bagaimana AI diundang di dalam proses PA? Sudah lihat. Bagaimana AI diundang dalam kelas? Langsung punya tutor untuk anak-anak, langsung punya assistant. Dan ada berapa banyak yang tidak punya waktu untuk satu persatu manfaatnya. Tapi sengaja undang AI, deep learning jadi deeper, dan dapat tenaga ekstra untuk prosesnya. Manfaatnya sangat besar dan paling dasar, AI akan menjadi alat terpenting untuk masa depan pendidikan. Dan Anda punya panggilan untuk mendidik. Maaf, harusnya. Ini bukan pilihan, kecuali magang di kerja. Apa manfaat? Ada banyak, saya punya waktu untuk itu. Itu bisa untuk mengolah, yang Anda sudah tahu, dan kalau tidak, sudah banyak cara untuk tahu. Tapi gimana sekarang kami untuk tantangan? Indonesia Emas 2045 sedang memperjuangkan kepada arah itu jadi fondasi daripada infrastruktur visi digital Indonesia. And di Solo ada Teknopark yang diluncurkan, sudah pernah ke sana, bagus. Dari pemerintah untuk pembelajaran di perguruan tinggi, sekaligus siapkan coding dan AI untuk mata pelajaran SMP, SMA, gimana untuk PHK? Itu hanya akan jadi coding, atau itu akan seperti Julius sudah menunjukkan, bisa sampai seluruh aspek daripada hidup kita bersama Tuhan. Tantangan AI dalam pendidikan Kristen, konsistensi sudah siap, sudah menerima, sudah setuju, sudah punya literasi Alkitab, literasi AI. Tadi saya bilang, deep learning punya literasi, tapi belum mana literasi Alkitab, mana literasi AI. Apa sudah sedang mempelajari macam-macam alat AI dan pemakaiannya, penggunaan nomor 5 dengan benar? Sudah bisa fokus, sudah punya SIM, sudah bisa mulai prosesnya. Tapi akan harus terus bereksperimentasi, akan harus terus jalan dan memperjuangkan ini. Terintegrasi dalam seluruh sistem pendidikan? Mungkin belum, tapi pelan-pelan. Coba memakai AI bersama anak-anak, lihat hasilnya, dan mengembangkan untuk menjadi semakin baik. Tadi saya bilang ada 0. Lihat itu abu-abu, karena berapa banyak orang belum mengakui, belum menerima, dan mereka belum memikirkan. Maaf, jangan di situ. PAK di sekolah Anda ada di mana? Lebih lagi fondasi masa depan, itu mengubah cara belajar, micro-learning, self-learning. Semua ini actually dari dunia deep learning. Learning on demand and conversational learning. Belajar dalam project, belajar dalam team, belajar bersama. And AI diundang jadi bagian dari team project dan bersama-sama. Jadi tutor, guru les pribadi, assistant dalam kelas. Dan lebih penting, fondasi dari semua ini adalah AI for God. Jangan AI yang sekular atau terbatas itu. PHK Anda ada di mana? Hanya seperti zaman dulu? Sudah digital? Classic digital atau sudah sedang arah ke AI? AI for God harus diperjuangkan dalam pendidikan. Mau tidak mau. AI akan muncul. Tapi apakah itu AI for God? Kalau mau belajar lebih banyak tentang AI Talks for Education, Sabda sudah memberi, ada Expo, sudah 3 tahun, jadi lebih dari 30 sesi, dan ada Capital Selectors, dan berapa banyak untuk Organizational Transformation, Education, dan lagi, ada Pustaka dari Sabda, ada Academy dari Sabda, ada GPT MLC yang toolkit, ada juga alat Injil yang seperti Alkitab GPT dan seterusnya. And satu AI for God Center for Excellence. Pilar keempat adalah AI learning. Bagaimana belajar dengan cara yang beda. Deep learning bisa jadi deeper learning, dan AI learning ada bagian daripada itu. Apakah ada bahan? Tanpa itu gimana belajar? Apakah ada sistem yang terarah dan terukur? Apakah ada alat? Harusnya ada waktu untuk alat-alat, tapi maaf. Dan eksplorasi dengan alat-alat itu.
Tapi tanpa AI, bagaimana akan melayani dunia mereka? Dan tanpa Allah, maaf, semua ini sia-sia. Harus ada deeper dan akar dan asal daripada dia. Oke, kami sudah lihat beberapa daripada ini. Ada satu AI for God Center for Excellence, satu pusat bahan-bahan untuk menolong Anda. Dengan alat-alat, mau belajar tentang tools yang ada, ke sana. Dan Anda sudah lihat daripada ini. So, saya akan dengan terakhir ganti kepada slides yang ikut. Okay, actually, we have one more here. Slideshow. Kalau tadi cepat, maaf, ini lebih cepat lagi. Tadi mulai learning AI, deep learning, deeper learning, and even cara mikir baru. Gimana untuk tools bagian bawahnya? Dan tools itu asal daripada Smart Bible. Tidak ada waktu untuk itu. Dan Alkitab GPT kami hanya akan lihat satu. Smart Bible omong tentang satu visi untuk Alkitab abad 22 yang bisa study Bible. Tapi tidak hanya itu, Media Bible, AI Bible, Relational Bible, and Technology Bible. Itu bisa interactive, conversational. Itu sangat beda dari hanya baca atau hanya belajar dengan cara yang lama. And Alkitab GPT adalah conversational Bible. Alkitab untuk bisa bergumul bersama. Dari dulu batu loh, parchment, cetak, digital, jadi Alkitab pintar, Smart Bible dengan yang biru kecil, sabda debat, sampai jadi AI Bible, Alkitab GPT, Next Generation, dan bersama Yulia Anda sudah lihat tak hanya Alkitab GPT tapi cara untuk memakainya. Percakapan dengan Alkitab sangat bisa, sangat dimungkinkan, and tidak hanya seperti dulu 10 plus tahun yang lalu hanya satu arah, tidak mengerti, bukan conversational, tapi sabda debat dengan Alkitab sekarang GPT itu interaktif, bisa berdiskusi, bisa mengerti, bisa berconversation 100%. Dan seperti apa hasilnya? Well, itu satu alat bantu asisten teman ber-PA, itu sistem yang inovatif, yang mendalam, bertanggung jawab, dan relevant dan fun. Alkitab GPT itu multi-language, multi-function, multi-platform, dan tidak sama dengan Chat GPT. Itu back to the Bible. And itu bisa berapa banyak fungsi, dan semua ini saya punya waktu untuk even diomongkan, and bisa. Dan saya akan just memberi beberapa contoh, ya. Buat gambar, style cartoon, atau Lego. Gimana kalau pakai Daniel dengan style Minions? Atau Disney dan gimana? Seperti apa? Atau just gambar, ini Daniel. Di tengah, well, untung itu ya, hari Ramadan bukan dimakan. Atau satu ikan yang mual isinya dan Yunus. Lanjut perjalanannya. Nah, untuk membuat ilustrasi sekolah minggu atau untuk anak-anak bisa lomba untuk bikin ilustrasi sendiri. Wah, and berapa banyak. Dan ini cara-cara untuk bisa dapat Alkitab GPT sudah terintegrasi daripada Play Store sampai yang lain-lain. And bisa cari di Google dan akan dapat. But then, dah ada waktu tapi baca dengan nonton Alkitab bersama. Dan maaf, bye-bye kepada itu. Saya kepada bagian akhir untuk bisa tutup ini dengan baik-baik. 4 pillar, ini jadi 5 menit untuk menutup semuanya. 4 pillar itu fondasi, itu panduan untuk guru Kristen PAK memakai AI dengan bijak. Anda sudah lihat bersama apa literasi AI, skill AI, literasi Alkitab, dan learning AI. Dan hampir lihat sedikit salah satu dari tools yang ada di toolkits. AI literacy bersama Yulia sudah lihat sedikit tentang DQ dan seperti apa Christian Digital Quotient. Lebih daripada itu, jangan itu atas dasar dan nilai moral universal, tapi prinsip Alkitab. Gimana Anda? Apakah rasa tak hanya digital literacy, tapi AI literacy, AI quotient sudah naik, akan harus naik terus-menerus lebih lagi kalau melayani dan kerja bersama anak-anak yang saat ini lahir di dunia yang AI. Anda sudah belajar pilar kedua, skill dasar, focus, format, objective, context, user usage, spicy. Berarti special request, specific needs, and lebih daripada itu style. Apa yang bikin keistimewaan? Dengan fokus, Anda bisa belajar tak hanya untuk Alkitab, tapi topik apapun.
Mau tahu tentang AI dan deep learning? Skill focus ini plus ChatGPT, dan Anda akan belajar lebih banyak daripada yang saya punya waktu untuk ceritakan. Yang pilar ketiga, literasi Alkitab, literasi AI, dan Alkitab. Digital Christian worldview, biblical perspective, berapa penting. Anda sudah lihat kacamata Allah. Teknologi dari Tuhan, itu alat, itu untuk menolong, tidak neutral seperti manusia yang bikinnya sudah jatuh dalam dunia yang berdosa. Tapi harus ditebus, bisa ditebus untuk kemuliaan Allah. AI for God ada fondasi. Tak hanya untuk semua yang saya sampaikan, tapi seperti saya bilang, deeper learning dibangun atas for God. Dan 6C atau 8K atas fondasi for God. Harus punya biblical literacy. And cara dan alat untuk bisa memakai itu. AI squared. Itu ada kotaknya square AI kali AI, dua AI yang masuk. Awali, tahu. Amati apa yang ada. Investigasi dan lihat. Dalam logo pun ada Alkitab. Dan atasnya ada bulat-bulat, ada fokus. Dan atas itu ada salib. Dan semua dalam kerangka itu, dan apa saya dapat investigasi jadi ajaran, apa artinya untuk aku, untuk diimplementasi. AI squared sudah lihat, bisa dipakai oleh dosen dan oleh pendeta, oleh guru, untuk persiapan apapun, untuk PA. Tapi bisa dipakai oleh siswa dari SD sampai SMP, SMA. Semua bisa memakai itu dengan luar biasa gampang. Untuk kembangkan biblical literacy dengan AI literacy, dengan AI skills. Dan Anda sudah lihat langkah-langkahnya seperti apa. Awali, amati, observasi apa yang ada. Diskusinya. Refleksi, gimana untuk aku? Dan aplikasi ada di mana? Ada alat Alkitab GPT, badan udah ada waktu tadi, and ini pilar keempat. Konsep dan cara baru untuk gereja, untuk pelayanan, untuk pendidikan. Harus terus belajar. Ada AI tools, ada AI resources, eksperimentasi, eksplorasi, kunci daripada deep learning. Terus berkembang, dan jangan sendiri. Komunitas belajar AI berarti kolaborasi, kreativitas, semua daripada deep learning sudah ada di slide ini. Kalau dicari sampai sekolah Anda maju. Saya tidak akan ngomong tentang ini, hanya untuk bilang, you sudah lihat semua plus-plus dan bisa di-archive, bisa dilihat nanti lagi. Ini sudah dilakukan di SMP, SMA, dan berapa banyak sekolah, di STTs, di luar negeri, dalam negeri, 4 hari untuk AI dan Alkitab, AI dan education, AI dan gereja, AI dan missions, ministry, media. Jadi bootcamps, jadi series AI talks, ada lebih daripada 50 topik, termasuk AI dark side, ada bahaya-bahaya dan bahaya yang besar. Itu penting untuk mengerti itu. Dan ada dari GPT Store, ada toolkit yang gptsabda.org. Ada satu pusat untuk belajar dan lanjut perjalananmu. Dan ada situs aisabda.org. Semua ini termasuk komunitas bisa menolong Anda untuk menolong yang lain. Menolong Anda untuk mengajar dengan lebih baik. Dan untuk mengajak anak-anak untuk belajar dan share apa yang mereka dapat. Komunitas itu berapa penting, termasuk komunitas terbaru, Bank AI, dan di sana berapa kaya resources dan bisa dapat dengan cuma-cuma. Luar biasa. And ini sampai akhirnya. Anda sudah AI for God dan Deep Learning, sudah dapat 4 pilar, sudah dapat SIM. Anda sudah punya dasar untuk cerdas AI for God, AI for teaching, AI untuk Deep Learning. Sekarang pilihan di tangan Anda. Dengan fondasi Alkitab, Anda dapat memakai alat AI bagi kemajuan pelayanan gereja Tuhan, sekolah, PAK. Semuanya bisa maju. And hati-hati, ya, AI is dangerous. Apa bahaya terbesar dari AI?
Anda kalau tidak berubah, apa harapan terbesar Anda kalau berubah dan semua yang Anda dapat hari ini dipakai? Anda adalah harapan terbesar jika Anda mau menggunakan AI untuk memuliakan Tuhan. AI for God. Itu fondasi dari segalanya. AI harus dipakai untuk menangkan jiwa, untuk membimbing jiwa, untuk melayani, mengajar. Terima kasih AI. Dan ini slide saya terakhir. Terima kasih banyak saya kembalikan kepada Anda untuk memperjuangkan suku digital yang AI yang ada di depan matamu. To God be the glory. AI for God. Amin. Sudah. Effie sedang ke sini. Moderator silakan. Saya matikan screen.